selamat datang di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Adik-adik semua, Anda terpilih menjadi salah satu mahasiswa yang lolos pada tahun ini untuk masuk di dalam mahasiswa Angkatan Baru Teknologi Pangan. Nah, proses ini sudah melalui proses kesehatan, mengikuti protokol kesehatan karena kami sudah swab. Adik-adik semua, pengen tahu bukan? Bapak Ibu dosen yang mengajar Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Untan. Nah, nanti kita kenalkan ya. Silakan mengikuti yang berikut ini. Bisa kenal semua dengan dosen-dosen yang ada di Teknologi Pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maherawati yang saat ini menjadi Kaprodi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Ya, selamat bergabung anak-anakku, mahasiswa ITP. Saya akan memberikan sedikit tips bagaimana etika untuk berkomunikasi dengan dosen. Nah, bagaimana tipsnya agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik? Ya, yang pertama, tipsnya adalah memperkenalkan diri. Nah, ini kenapa? Karena tadi dosen itu banyak sekali mahasiswanya. Kalau kalian tiba-tiba, Bu, saya mau nanya tentang tugas. Nah, ini siapa mahasiswanya? Nah, dosennya akan bingung. Dan sekarang sepertinya komunikasi yang paling banyak tuh melalui WA ya, melalui message ya, melalui pesan dalam handphone ya. Jadi apapun pesannya, itu yang pertama kalian perkenalkan dulu diri kalian. Ya, saya mahasiswa A, angkatan sekian atau nomor induk mahasiswanya sekian atau mahasiswa di mata kuliah ini gitu ya. Baru jelaskan apa yang akan kalian kemukakan. Itu pertama ya, harus memperkenalkan diri supaya dosennya paham ini siapa. Kemudian yang kedua, itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Nah, jangan pakai bahasa gaul ya, apalagi disingkat-singkat. Nah, itu nggak ngerti nanti dosennya nih, ini tulisannya apa. Ya, nggak bisa menjawab juga karena nggak paham. Jadi menggunakan bahasa yang bisa dipahami secara umum. Kalau pakai singkatan ya boleh, tapi singkatan yang umum ya, jangan singkatan-singkatan gaul. Nah, kemudian yang ketiga adalah memilih waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Ya, jangan karena kalian sedang lembur buat tugas ya, kemudian jam 12 malam kalian bingung, kalian WA ke dosen atau memberikan message ke dosen. Nah, itu juga mungkin akan terganggu dosennya dengan deringan message-nya ya, dan itu merupakan saat yang tidak tepat. Jadi saat yang tepat itu kapan? Saat yang tepat itu adalah saat jam kerja, itu yang paling umum ya, paling bisa kita jadikan standar. Nah, kemudian yang tips selanjutnya, tips keempat adalah sabar menunggu respon. Nah, ini kan banyak juga dosen itu yang cepat merespon, begitu ada WA langsung direspon. Namun ada kalanya juga dosen pada saat itu sedang mengerjakan aktivitas yang lain yang tidak bisa melihat teleponnya, nah, sehingga mungkin bisa direspon agak lama atau kadang-kadang ini yang agak-agak menjengkelkan juga ya, pesannya itu tertumpuk-tumpuk dengan pesan yang lain, nah, sehingga responnya agak lama. Nah, itu harap bersabar dan juga jangan melakukan spam ya, atau mengulang-ulang pertanyaan itu. Bahkan ada juga yang pakai kode PPPPP. Nah, itu kan juga udah bikin ilfil ya dosennya ya. Jadi sabar nunggu respon. Kalau misalnya dalam sehari tidak ada respon tuh bisa diulang lagi. Oke. Ya, mudah-mudahan saja kalian dapat komunikasi dengan dosen yang fast respon ya. Jadi itu enak. Kemudian juga jangan baper ya kalau dijawab dengan jawaban yang singkat. Ya, udah nulisnya panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya ini dan udah menceritakan permasalahannya, tiba-tiba jawabannya cuma oke. Ya memang itu artinya dosennya sudah menangkap apa yang kalian sampaikan dan akan ditindaklanjuti. Oke, kemudian yang tips keenam itu yang terakhir adalah akhiri komunikasi dengan hal yang penting. Ya, artinya kalau sudah baik, terima kasih Ibu, atau baik, akan kami laksanakan Ibu, atau seterusnya. Jadi tidak usah berpanjang lebar lagi karena mungkin juga dosen tidak sempat untuk membaca kalau sudah dianggap memberikan jawaban pada pesan sebelumnya. Mungkin itu tips-tips etika komunikasi dengan dosen yang baik yang kalian perlukan nanti pada saat kalian berkomunikasi dengan dosen. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik sekalian. Di sini saya akan berbagi sedikit tips mengatasi boring pada saat perkuliahan online atau daring. Yang pertama, adik-adik bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai perkuliahan dengan menyiapkan ruangan khusus atau lokasi yang nyaman untuk belajar. Kemudian bisa juga dengan menyiapkan menu camilan favorit selama perkuliahan daring, seperti menyediakan secangkir teh atau secangkir kopi untuk membantu adik-adik lebih fresh dalam menerima pelajaran. Kemudian pada saat perkuliahan online, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan alat tulis, sehingga adik-adik bisa menyimak materi perkuliahan dengan baik. Dan yang terakhir, hidupkan suasana kelas dengan aktif berdiskusi. Jadi manfaatkan waktu untuk berdiskusi kepada dosen sehingga bisa lebih memahami materi yang disampaikan. Kita tidak akan bisa terlepas dengan sistem pelajaran yang sifatnya daring atau dalam jaringan ya. Jadi istilah itu mungkin kurang lebih adalah semacam blended learning ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan sistem daring ini. Siapa yang bisa beradaptasi, dialah yang akan menjadi pemenang. Beberapa triks yang harus kita perhatikan dalam mempersiapkan kuliah daring supaya kita bisa sukses itu apa saja sih sebenarnya? Yang pertama jelas kita harus siap mental ya. Ketika kita mau melakukan kuliah daring, kita sudah tahu jadwalnya, kapan kita akan melakukan kuliah daring. Jadi yang pertama, mental harus kita kuatkan ya. Bagaimana menguatkan mental kita? Perbaiki mood kita. Jadi moodnya diperbaiki dengan apa? Ya buat kegiatan yang happy sebelum itu ya. Mungkin makan yang enak, istirahat yang cukup, berolahraga, nonton film, berita yang bagus-bagus, nonton TV ataupun mendengarkan musik ya, atau minum kopi ya. Itu untuk memperbaiki mood kita. Nah, terus kemudian setelah kita mempunyai mental yang siap, apa yang kita persiapkan? Segala peralatan yang kita butuhkan untuk keperluan daring dan semua fasilitas yang memang dapat membantu kita untuk sukses dalam kuliah daring itu harus kita persiapkan. Seperti apa? Yang pertama adalah jelas perangkat HP, laptop ya, itu kita persiapkan. Baterainya harus sudah penuh. Terus kemudian sinyalnya harus juga sudah siap. Ya, kalau memang susah sinyal, kalian harus mencari lokasi-lokasi yang memang bisa menyediakan sinyal yang cukup stabil untuk kegiatan daring ini. Terus kemudian kuota ya, kalau misalkan nggak ada wifi ya kita pakai kuota seperti itu. Nah kemudian apalagi Bu, segala catatan, terus kemudian buku catatan, cemilan, minuman yang memang itu bisa membuat kita tidak mengantuk, membuat kita enjoy, bisa kita semuanya itu dari awal sampai akhir dengan baik ya. Tetap fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini ya, karena ini adalah satu kebiasaan baru ya, new normal ya. Jadi kita harus bisa melewati ini dengan baik. Persiapkan semuanya dengan baik. Kalau kita gagal mempersiapkan, artinya kita mempersiapkan kegagalan itu sendiri. Oke? Selamat beraktivitas. Saya adalah Dr. Yohana, merupakan salah satu dosen di Prodi Ilmu Teknologi Pangan. Adik-adik semua, setelah Anda belajar di sini, nanti Anda akan menjadi lulusan kompetensinya seperti apa. Mari kita lihat. Yang pertama adalah Indonesia punya banyak ragam hayati. Ada tanaman, ada umbi-umbian, ada hortikultura, ada hasil hutan yang menghasilkan komponen bioaktif yang berguna untuk diteliti, kemudian diwujudkan dalam pangan. Pangan setiap orang akan perlu, bukan bahwa itu sakit, bahwa itu sehat. Kita pergi, kita membutuhkan pangan, tapi pengen pangan yang menarik bukan, dan kita pengen tahu manfaatnya. Maka silahkan untuk bergabung dengan kita, bagaimana kita nanti berada di teknologi pangan. Nah, di dalam teknologi pangan juga, lulusan itu tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga diajari bagaimana berorganisasi,
bagaimana kamu menjadi pemimpin di masyarakat, di dalam kelompok, sehingga tidak hanya pintar, tetapi bagaimana mengelola kelompok, bagaimana kamu berkomunikasi dengan masyarakat. Orang pintar kan mudah, ya, belajar bisa jadi pintar. Tapi pintar bisa berkomunikasi dengan orang banyak, pintar menjadi seorang pemimpin di dalam kelompoknya, tentu tidak mudah, ya kan? Nah, di teknologi pangan, selain kamu pintar di dalam bidang pangan, kamu juga nanti akan dididik bagaimana kamu berkomunikasi di dalam kelompok, ya. Bagaimana nanti kamu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga bisa menyampaikan ilmu yang ada di kelas, kemudian meneliti di dalam kampus untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, kompetensi ini penting bukan untuk mencerahkan, menyalakan nalar bangsa. Semangat! Duka mengajar online adalah pertama, kita tidak bertatap langsung dengan mahasiswa, jadi tidak mudah dalam hal melihat mahasiswa secara keseluruhan. Kadang-kadang kita ditinggalkan dengan mahasiswanya. Terus ada alasan lagi mahasiswa sinyal yang tidak ada atau sulit karena daerahnya masing-masing. Jadi banyak alasan mereka kadang-kadang bilang, Bu, enggak bisa absen karena tidak dapat sinyal. Kemudian dengan kuliah online ini, ujian pun mahasiswa banyak yang nilainya jadi tinggi-tinggi karena hampir semua mudah dia mendapatkan, tidak tahu dari Google atau dari mana. Jadi kadang-kadang ibu pun bingung dalam memberi nilai apa benar-benar ini hasil jerih payah dia dari belajar ataukah hanya copy paste. Nah, itu yang kelemahannya. Tapi kalau dibilang memudahkan karena di mana tempat kita bisa mengajar. Terutama apakah kita tidak bisa mengetahui mahasiswanya memperhatikan atau tidak dalam selama mengajar online ini, ya. Namun demikian kreativitas dari mahasiswa tetap kami harapkan supaya kualitas dari pembelajaran tetap bisa bertahan, bisa sama dengan offline atau justru lebih meningkat, ya. Kami harapkan sekali kerjasama dari para mahasiswa agar kualitas pembelajarannya tetap lebih bagus daripada masa-masa sebelumnya, ya. Kami butuh bantuan kerjasamanya. Suka duganya ngajar di secara online ini, kita tidak tahu mahasiswanya jadi tidak bisa mengontrol mereka ngikuti apa enggak. Ini juga kadang-kadang jadi kendala, mereka on tapi dipanggil tidak muncul-muncul. Kadang-kadang ada juga di mahasiswa yang ya update lah begitu, sehingga susah kita mengontrolnya. Kemudian susahnya lagi itu kalau ujiannya ini kan ya namanya online, mereka dapat contekan dari mana-mana, itu bisa dari Google atau segala macam. Sekarang itu ada semua. Jadi kalau ya model hitung-hitungan gitu barulah ya agak kesulitan. Kebanyakan memang di perhitungan yang lemah di mahasiswa. Selain kegiatan praktikum dan perkuliahan, adik-adik mahasiswa juga bisa mengembangkan talenta lain, seperti kegiatan penelitian. Bagi mahasiswa yang tertarik di bidang penelitian, bisa mengikuti program hibah yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Dan mahasiswa yang gemar jalan-jalan sambil belajar bisa mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat bersama dengan dosen. Alhamdulillah tahun ini kita bisa bertemu Ibu dengan mahasiswa baru Ibu angkatan tahun 2021. Kalian sudah menjalani begitu panjang pendidikan mulai dari TK sampai SMA. Sekarang kalian sudah akan menjadi generasi baru yang lebih dewasa lagi, menjadi seorang mahasiswa. Di sini bukan akhir perjuangan kalian, tapi di sini adalah awal perjuangan kalian mengenal dunia yang sesungguhnya. Bentuk karakter kalian melalui program studi ilmu dan teknologi pangan.
Selamat datang maba, mahasiswa baru Ilmu dan Teknologi Pangan. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah yang selalu kita ingat. Kenapa? Kalau mau jadi lulusan ITP yang bagus, maka kan harus dibentuk kompetensinya. Nah, misalnya demikian, ini ada nih kakak angkatan kita yang sedang meneliti di lab, ya pengen tahu nih, seperti tadi yang disampaikan, setelah masuk di prodi ITP, maka dia akan punya keterampilan, dia akan punya pengetahuan untuk mengetahui kandungan bioaktif pangan lokal. Misal tempe udah kita kenal kan sehari-hari, tapi apakah hanya tempe? Enggak. Nah, di sekitar kita banyak sekali makanan yang belum diketahui khasiatnya, makanan yang belum diketahui kandungan bioaktifnya. Maka di prodi ITP, mahasiswa akan dididik untuk mengetahui bagaimana meneliti kandungannya, bagaimana memformulasinya menjadi makanan kesehatan yang berguna untuk diri kita dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bisa dijual dalam bentuk kemasan yang menarik. Tentu pengen tahu bukan? Nah, lihatlah kesan dari mahasiswa angkatan atas berikut ini. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru. Selamat bergabung dan terus semangat untuk belajar di sini bersama-sama guna menciptakan generasi muda yang siap untuk berprestasi. Dunia kampus merupakan tempat yang tepat untuk kita mengembangkan diri dan berproses. Di dalam dunia kampus, selain perkuliahan, adik-adik juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat dan talenta seperti berorganisasi. Adik-adik dapat bergabung di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, dan himpunan mahasiswa yang ada di kampus. Kemudian, juga dapat mengikuti penelitian kompetitif yang setiap tahun diadakan, seperti program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nutrien Research Grant yang diselenggarakan PT Nutrifood, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk adik-adik yang hobi jalan-jalan, ngetrip, traveling, adik-adik juga bisa sambil menimba ilmu dengan mengikuti penelitian dan PKM dosen, yang mana penelitian itu dilaksanakan di luar lingkungan kampus, yang mana adik-adik dapat mengeksplor sesuatu yang belum adik-adik ketahui tentang ilmu pengetahuan. Dari kegiatan tersebut, keterampilan adik-adik akan terasah guna dalam pengambilan tugas akhir, yang mana adik-adik nantinya akan dapat mengambil topik yang tidak kalah lebih bagus dengan universitas-universitas yang telah maju di luar sana. Topik-topik apa? Seperti antioksidan dari bioaktif dalam suatu produk, isolasi bahan aktif, implementasi bahan suplemen, dan masih banyak topik-topik menarik yang dapat adik-adik ambil. Salah satu kompetensi lulusan prodi ITP adalah rekayasa proses pangan. Nah, bagaimana merekayasanya? Salah satunya misalnya begini, kalau pangan lokal biasanya kan hanya dijajakan di jalanan, kemasannya kurang bagus, desain kemasannya kurang bagus, atau prosesnya yang kurang bagus. Nah, di prodi ITP, mahasiswa dididik untuk membuat sebuah rekayasa proses. Mungkin dengan kemasannya, mungkin dengan prosesnya. Nah, salah satunya adalah liang teh. Liang teh di Pontianak merupakan salah satu minuman tradisional yang sudah dikenal di masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan imunitas karena kaya antioksidan, tapi biasanya cuma dijual di pinggir jalan sehingga standarisasi mutunya kurang. Prosesnya juga belum tentu aman. Di prodi ITP akan dibuat menjadi proses yang aman dan terstandarisasi mutu SNI. Mau lihat? Silahkan. Salah satu kompetensi di prodi ITP adalah
kemampuan di dalam manajerial tim. Nah, untuk menjadi tim leader tentunya tidak mudah. Apakah di Prodi ITP lulusannya dididik untuk itu? Betul jawabannya. Bagaimana caranya? Nah, di Prodi ITP ada kegiatan pendampingan untuk masyarakat pedesaan. Maka mahasiswa dan dosen bekerja sama bagaimana menyiapkan mahasiswanya untuk siap menjadi pemimpin di dalam tim, untuk siap berkomunikasi dengan masyarakat, untuk secara bijak menjadi pemimpin yang baik dengan kompetensi, ilmu dan teknologi pangan. Desain teknologi pangan dikelola di kampus, diriset di kampus, kemudian didiseminasikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga kita bisa membangun desa bersama-sama dengan perguruan tinggi dengan ilmunya teknologi pangan. Tentu menarik bukan? Pinter itu mudah, belajar menjadi pinter, tetapi pinter yang bijak, pinter menjadi seorang pemimpin, pinter berkomunikasi di dalam kelompok, menjadi kelompok yang sulit, tentu saja impian semua orang. Silahkan bergabung dengan kakak-kakak angkatan dan dosen di ITP, maka Anda pasti bisa. Adik-adik semua, konsistensi di dalam membangun kompetensi tentunya menyenangkan bukan? Maka silahkan bergabung bersama kakak-kakak angkatan di Prodi ITP dengan dosen. Anda pasti bisa, siap untuk membangun, menyalakan nalar bangsa. Semangat, selamat bergabung dengan kita. Selamat datang. 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 Selamat datang mahasiswa baru ITP. Selamat datang mahasiswa baru ITP. Selamat bergabung dengan kami. Semangat.